Bab 2, Pedoman Negaraku, Pendidikan Pancasila, Kelas 8. Apakah di sekolahmu terdapat peraturan atau tata tertib sekolah? Apakah tujuan dibuat tata tertib sekolah? Tujuan pembelajaran. Pada pembelajaran di bab ini, kalian akan diajak untuk memahami sejarah perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kalian juga akan mempelajari bagaimana fungsi dan kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian mampu menunjukkan contoh bagaimana pelaksanaan UUD NRI tahun 1945 dalam kehidupan sehari-hari. Simaklah informasi berikut. Pentingnya peserta didik menaati peraturan di sekolah. SMP Negeri 2 Rangkas Bitung rutin mengadakan kegiatan upacara bendera setiap hari Senin maupun Hari Besar Nasional. Hal ini dilakukan sebagai bentuk penanaman nilai-nilai patriotisme, nasionalisme, dan kedisiplinan terhadap seluruh peserta didik. Pada Senin pagi itu, yang bertugas sebagai pembina upacara adalah Ibu Hajah Emma Dharmawati, SPD. Pada amanat pembina upacara, hal yang disampaikan oleh beliau adalah pentingnya melaksanakan hidup disiplin dan melaksanakan tata tertib sekolah. Tata tertib sekolah bukan hanya slogan dan sebuah dokumen aturan yang dibuat dan dipelajari oleh semua peserta didik, tetapi juga ada yang lebih penting. Hal penting tersebut adalah bagaimana melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah. Setiap sekolah pasti memiliki tata tertib. Dimanapun kalian bersekolah, tentu kalian akan menemukan aturan tersebut dan wajib melaksanakannya. Apa yang terjadi jika kalian tidak melaksanakan aturan-aturan sekolah yang telah tercantum dalam tata tertib? Tentu kalian akan mendapatkan sanksi sebagaimana yang tercantum dalam tata tertib sekolah. Setiap bentuk pelanggaran, baik yang sifatnya ringan maupun berat, memiliki sanksi sesuai dengan jenis pelanggarannya. Tata tertib sekolah dibuat dan disepakati bersama antara sekolah, komite, peserta didik, dan orang tua. Tujuannya adalah untuk menciptakan suasana pembelajaran dan kehidupan sekolah yang nyaman dan tentram, sehingga sekolah menjadi rumah kedua peserta didik dalam pembinaan dan pengembangan, khususnya mental disiplin, sebagai bekal nanti hidup bermasyarakat. Itulah pesan dari Ibu Hajah Emma Dharmawati, SPD, dalam amanat pembina upacaranya. Dari materi upacara yang disampaikan tersebut, apa yang dapat kalian pelajari? Seberapa penting tata tertib diperlukan oleh sekolah, dan bagaimana jika seandainya di sekolah tidak memiliki tata tertib? Tata tertib dibuat untuk menciptakan ketertiban di lingkungan sekolah, agar tercipta rasa keadilan bagi seluruh peserta didik. Setiap peserta didik akan diperlakukan dan mendapatkan perlakuan yang sama dari pihak sekolah tanpa membedakan status sosial, ekonomi, agama, dan lain sebagainya. Setiap orang memiliki kepentingan yang berbeda dengan orang lain. Apabila kepentingan itu dilaksanakan secara bersamaan, tentu akan menimbulkan benturan dengan orang lain yang berbeda kepentingan. Disinilah diperlukan suatu peraturan agar tidak terjadi perselisihan dan pertikaian. Tahukah kalian bahwa negara Indonesia juga memiliki peraturan pedoman dalam kehidupannya? Apakah nama pedoman yang dijadikan pegangan tersebut? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kalian bisa mempelajari lebih lanjut materi pada bab ini.
Memahami proses perumusan dan pengesahan UUD NRI tahun 1945. Pada bagian ini dipaparkan pengertian konstitusi, perumusan UUD NRI tahun 1945, dan pengesahan UUD NRI tahun 1945. 1. Pengertian konstitusi. Setiap instansi maupun organisasi, seperti sekolah pasti mempunyai sebuah tata tertib yang wajib ditaati oleh seluruh anggotanya. Tata tertib tersebut dibuat untuk mengatur setiap perilaku dan juga tindakan, mulai dari peserta didik, guru, hingga karyawan di dalamnya supaya tidak menyimpang dari nilai dan norma yang diatur di dalamnya. Tata tertib setiap sekolah tentu saja tidak sama, karena dibuat berdasarkan keadaan, situasi, dan kepentingan masing-masing. Namun, tata tertib memiliki kesamaan, yaitu bersifat memaksa sehingga wajib dilaksanakan dan dipatuhi oleh siapapun di sekolah tersebut. Bisa kalian bayangkan, bagaimana jika di suatu sekolah tidak terdapat tata tertib? Para peserta didik, guru, maupun karyawan bisa saja datang ke sekolah semaunya. Jika peserta didik tidak mematuhi peraturan sekolah, kegiatan belajar mengajar tidak akan bisa berjalan dengan baik dan nyaman. Begitu pula dengan negara, setiap negara memiliki aturan yang wajib ditaati oleh seluruh rakyatnya tanpa terkecuali. Aturan kehidupan bernegara tersebut dikenal dengan istilah konstitusi atau undang-undang dasar. Apakah kalian pernah mendengar kedua istilah tersebut? Istilah konstitusi berasal dari bahasa Inggris constitution dan bahasa Belanda constitutie yang memiliki pengertian hukum dasar atau undang-undang dasar. Menurut istilah ketatanegaraan, konstitusi dimaksudkan untuk membentuk, menyusun, atau menyatakan suatu negara. Dari beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa konstitusi merupakan hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Menurut bentuknya, konstitusi terbagi menjadi dua, tertulis dan tidak tertulis. Konstitusi tertulis biasa disebut dengan Undang-Undang Dasar, UUD, sedangkan konstitusi tidak tertulis disebut dengan konvensi. Di samping itu, terdapat hukum adat yang merupakan bagian dari konstitusi tidak tertulis. Contoh konvensi dalam ketatanegaraan Republik Indonesia adalah pidato kenegaraan Presiden di hadapan Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, sebelum tanggal 17 Agustus tentang penyampaian RAPBN. Tahukah kalian tentang contoh lain dari konvensi yang dilaksanakan di Indonesia? Ayo, kita cek apa saja bentuk-bentuk konvensi yang dilaksanakan di negara Indonesia. Ayo simpulkan. Setelah kalian mempelajari tentang konstitusi, silakan kalian buat kesimpulan materi konstitusi dengan melengkapi bagan berikut. Isi bagan berikut dengan bentuk konstitusi, pengertian, dan contoh-contohnya. 2. Perumusan UUD NRI tahun 1945. Apakah kalian pernah mencari tahu tentang Konstitusi Indonesia? Ya, betul. Konstitusi Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, UUD NRI tahun 1945. UUD NRI tahun 1945 dijadikan sebagai hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia, UUD NRI tahun 1945 menempati urutan pertama dan tertinggi dibandingkan dengan peraturan perundangan lainnya.
Hal tersebut menunjukkan bahwa UUD NRI tahun 1945 merupakan sumber hukum bagi seluruh peraturan perundang-undangan yang berkedudukan di bawah UUD NRI tahun 1945. Tahukah kalian bagaimana proses perumusan UUD NRI tahun 1945? Pembahasan rumusan Undang-Undang Dasar mulai dilakukan setelah sidang BPUPK yang pertama dengan dibentuknya panitia kecil oleh Insinyur Soekarno. Tugas panitia kecil ini adalah menampung dan menginventarisasi rumusan dasar negara dari para anggota BPUPK. Kemudian, pada tanggal 22 Juni 1945, dibentuklah Panitia 9 yang berhasil merumuskan naskah Piagam Jakarta, atau yang lebih dikenal dengan istilah Jakarta Charter. Piagam Jakarta inilah yang kemudian menjadi rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar. Ayo, mencari informasi. Apakah kalian mengetahui isi Piagam Jakarta? Carilah isi naskah Piagam Jakarta dan pembukaan UUD NRI tahun 1945, lalu bandingkanlah. Di manakah letak perbedaannya? Tulislah jawabanmu di dalam tabel berikut dan presentasikan hasilnya di depan kelas. Tabel 2. 1 perbandingan Piagam Jakarta dengan UUD NRI tahun 1945. Proses perumusan UUD NRI tahun 1945 terjadi pada sidang BPUPK kedua yang berlangsung pada tanggal 10-17 Juli 1945 dan pada sidang PPKI 18 Agustus 1945. Seperti yang dapat kalian lihat dalam tabel 2, 2 dan 2. 3. Proses perumusan UUD tersebut baru dimulai setelah para anggota BPUPK menyepakati rancangan pembukaan UUD NRI tahun 1945 yang disusun oleh Panitia 9 selama masa reses sidang BPUPK. Apakah kalian masih ingat dengan Panitia 9 tersebut? Betul sekali. Panitia 9 merupakan sekelompok tokoh nasional yang melakukan penyusunan rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pembukaan UUD NRI tahun 1945, atau Piagam Jakarta. Tabel 2.2, Agenda Sidang BPUPK, Masa Sidang Pertama, Reses, dan masa sidang kedua, 29 Mei, hingga 17 Juli 1945. Tabel 2.3 Agenda Sidang Kedua BPUPK 10 hingga 17 Juli 1945. Dari kedua tabel tersebut,
kalian dapat memahami bagaimana kronologi perumusan UUD NRI tahun 1945. Dalam sejarahnya, perumusan rancangan batang tubuh UUD NRI tahun 1945 dimulai dengan pembentukan Panitia Hukum Dasar dalam sidang BPUPK yang berlangsung pada 11 Juli 1945. Panitia Hukum Dasar merupakan sebuah panitia yang ditugasi oleh BPUPK untuk merancang undang-undang dasar. Keanggotaan Panitia Hukum Dasar terdiri atas 19 orang anggota BPUPK dan diketuai oleh Soekarno. Seluruh anggota Panitia Hukum Dasar dipilih oleh Dr. Rajiman Wedyodiningrat selaku Ketua BPUPK. Tabel 2.4 Susunan keanggotaan Panitia Hukum Dasar BPUPK. Pada sore hari tanggal 11 Juli 1945, Panitia Hukum Dasar mengadakan rapat untuk membahas beberapa materi di dalam pembukaan UUD yang perlu dituangkan ke dalam batang tubuh UUD dan membentuk panitia kecil yang diberi tugas menyusun rancangan batang tubuhnya. Keanggotaan panitia kecil ditunjuk oleh Insinyur Soekarno dengan diketuai oleh Profesor Dr. Soepomo dan beranggotakan Mr. KRMT Wongsonegoro, Mr. Ahmad Soebarjo, Mr. A. Maramis, Dr. Soekiman, dan Haji Agus Salim. Pada akhir rapat, Soekarno memberi tugas kepada panitia kecil untuk menyusun rancangan batang tubuh UUD selama 2 hari untuk dibahas bersama dengan Panitia Hukum Dasar pada pagi hari tanggal 13 Juli 1945. Perlu kalian ketahui bahwa panitia kecil yang dimaksud di sini bukanlah panitia kecil yang dibentuk tanggal 1 Juni 1945 yang bertugas untuk merumuskan Pancasila sebagai dasar negara, melainkan panitia kecil untuk merumuskan batang tubuh UUD. Untuk lebih memahami dan agar tidak keliru, kalian bisa perhatikan perbedaan panitia kecil pada tabel 2.5 dan tabel 2.6. Tabel tersebut menunjukkan susunan keanggotaan panitia kecil penyusun batang tubuh UUD. Pada tanggal 13 Juli 1945, panitia kecil yang dipimpin oleh Profesor Dr. Soepomo menyampaikan hasil rancangan batang tubuh UUD yang mereka susun dalam rapat Panitia Hukum Dasar untuk pertama kalinya. Dalam rancangan pertama ini, batang tubuh UUD yang disusun panitia kecil terdiri atas 42 pasal tanpa dipilah ke dalam bab-bab. Setelah dibahas bersama dengan para anggota Panitia Hukum Dasar, rancangan UUD yang disusun oleh panitia kecil mendapatkan beberapa masukan perbaikan sehingga menghasilkan rancangan yang kedua. Pada rancangan kedua ini, pasal-pasal pada batang tubuh UUD menjadi terbagi ke dalam 14 bab, aturan peralihan, dan aturan tambahan. Rapat Besar BPUPK tanggal 14 Juli 1945 membahas tentang Pernyataan Indonesia Merdeka atau Declaration of Independence yang merupakan bagian dari persiapan pembentukan Indonesia Merdeka, tetapi berada di luar Undang-Undang Dasar. Sebagaimana yang kalian ketahui, pada akhirnya proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 dikumandangkan di luar rencana yang telah dijanjikan oleh pemerintah pendudukan militer Jepang. Rapat Besar BPUPK tanggal 15 Juli 1945, setelah Dr. Rajiman Wedyodiningrat membuka sidang, Soekarno, selaku Ketua Panitia Hukum Dasar, diberikan kesempatan untuk memberikan penjelasan kepada seluruh anggota BPUPK tentang rancangan batang tubuh UUD. Setelah Soekarno adalah giliran Profesor Dr. Soepomo untuk berbicara. Pada kesempatan ini, ia menjelaskan kepada seluruh anggota BPUPK
mengenai pembukaan dan seluruh pasal-pasal pada rancangan batang tubuh UUD yang telah disusun oleh panitia kecil. Dalam penjelasannya itu, Profesor Dr. Soepomo mengatakan bahwa rancangan UUD yang disusun oleh panitia hukum dasar merupakan rancangan UUD yang bersifat singkat dan supel. Menurut Profesor Dr. Soepomo, sebuah UUD berarti hanya memuat garis-garis besar sebagai instruksi kepada pemerintah pusat dan penyelenggara negara lainnya untuk menyelenggarakan kehidupan negara dan kesejahteraan sosial. Sementara itu, aturan-aturan yang lebih rinci akan dituangkan ke dalam undang-undang sebagai aturan turunan dari UUD. Dengan demikian, UUD sebagai hukum dasar diharapkan mampu mengikuti perkembangan kehidupan masyarakat dan negara Indonesia dari masa ke masa. Setelah Profesor Dr. Soepomo selesai memberikan penjelasan, sidang BPUPK dilanjutkan dengan pembahasan rancangan kedua batang tubuh UUD yang disampaikan oleh Panitia Hukum Dasar. Pembahasan mengenai batang tubuh UUD ini mendapatkan perhatian yang sangat besar dari seluruh anggota BPUPK. Sidang pembahasan rancangan batang tubuh UUD tidak cukup berlangsung selama 1 hari, sehingga harus dilanjutkan hingga keesokan harinya pada tanggal 16 Juli 1945. Setelah mendapatkan masukan dari seluruh anggota BPUPK, panitia kecil pimpinan Profesor Dr. Soepomo pun memperbaiki rancangan batang tubuh tersebut hingga menjadi rancangan ketiga batang tubuh UUD. Pada rancangan yang ketiga ini, batang tubuh UUD berubah menjadi 15 bab dan 36 pasal, 6 pasal aturan peralihan dan 1 pasal aturan tambahan. Rancangan ketiga inilah yang merupakan rancangan akhir batang tubuh UUD yang dihasilkan oleh BPUPK. Untuk menambah pengetahuan kalian tentang rumusan batang tubuh UUD 1945, baik rancangan pertama, kedua, maupun ketiga. Ayo, mencari informasi. Carilah proil atau biodata 5 orang tokoh yang merumuskan UUD NRI tahun 1945, baik melalui internet maupun media lainnya. Kemudian, presentasikan hasilnya di depan kelas. 3. Pengesahan UUD NRI tahun 1945. Bagaimana kelanjutan penyusunan UUD 1945 setelah sidang BPUPK selesai? Pada tanggal 18 Juli 1945, Rajiman Weddiodiningrat, selaku Ketua BPUPK, mengirimkan laporan kepada pemerintah Jepang bahwa BPUPK telah selesai melaksanakan tugas-tugasnya. Lalu pada tanggal 7 Agustus 1945, Marsekal Terauchi selaku Panglima Militer tertinggi Dai Nippon untuk wilayah Asia Tenggara memerintahkan Gun Seikan, Kepala Pemerintahan Militer di Jakarta, untuk membentuk sebuah panitia baru pengganti BPUPK yang akan melakukan persiapan ke arah kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 9 Agustus 1945, Jenderal Terauchi mengundang Soekarno, Moh, Hatta, dan Rajiman Weddiodiningrat ke Dalat, sebelah timur Laut Saigon, sekarang Ho Chi Minh City, Vietnam. Tujuannya adalah untuk membicarakan persiapan kemerdekaan Indonesia. Dalam pertemuan itu, atas nama pemerintah Jepang, Terauchi menjanjikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia pada tanggal 24 Agustus 1945. Menurut Ab Kusuma dalam bukunya yang berjudul Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945, 2009, PPKI secara resmi dibentuk pada tanggal 12 Agustus 1945. Keanggotaan PPKI terdiri dari A.
Akibat mengalami kekalahan dalam Perang Dunia Kedua dan mengalami peristiwa serangan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, Kaisar Hirohito menyampaikan keputusan bahwa Jepang menyerah tanpa syarat terhadap sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945 melalui radio nasional. Menyerahnya Jepang tanpa syarat kepada sekutu membuat Indonesia kosong dari kekuasaan pihak manapun. Keadaan ini kemudian dimanfaatkan oleh para tokoh bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, PPKI mengadakan sidang pada tanggal 18 Agustus 1945. Sebelum rapat dilaksanakan, Soekarno sebagai ketua PPKI menambah 6 orang anggota sehingga jumlah keseluruhan menjadi 27 orang. Penambahan ini dilakukan untuk mengantisipasi pendapat bahwa PPKI merupakan badan bentukan Jepang dan mempunyai sifat representatif bagi seluruh rakyat Indonesia. Tabel 2.7 susunan, pengurus panitia, persiapan kemerdekaan Indonesia. Rancangan ketiga batang tubuh UUD yang telah disahkan oleh BPUPK mengalami perubahan. Hal tersebut disebabkan oleh perubahan pada rumusan sila pertama Pancasila yang terdapat dalam rancangan pembukaan UUD. Berdasarkan hasil rapat yang dilaksanakan pada pagi hari tanggal 18 Agustus 1945 oleh Muhammad Hatta dan sejumlah tokoh Islam, kalimat dalam rancangan pembukaan UUD yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya berubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Dengan adanya perubahan tersebut, pasal-pasal dalam rancangan ketiga batang tubuh UUD yang mengandung syariat Islam pun mengalami perubahan, misalnya pada pasal berikut. Pertama, pasal 6 ayat 1 yang semula berbunyi, Presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam berubah menjadi Presiden ialah orang Indonesia asli. Kedua, pasal 29 ayat 1 yang semula berbunyi negara berdasarkan atas ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya berubah menjadi negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Sidang PPKI yang dilaksanakan tanggal 18 Agustus 1945 menghasilkan keputusan berikut. 1. Mengesahkan UUD 1945. 2. Menetapkan Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Drs. Moh. Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. 3. Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Ayo, simpulkan. Setelah kalian mempelajari sejarah perumusan dan pengesahan UUD NRI tahun 1945, buatlah kesimpulan dari materi tersebut, baik dalam bentuk infografis, poster, diagram, komik maupun dengan tulisan tangan kalian. Kemudian, presentasikan hasilnya dan tempel di mading kelas atau sekolah kalian. Pada bagian ini dipaparkan sifat, fungsi, dan kedudukan UUD NRI tahun 1945. Informasi tersebut dipaparkan berikut. 1. Sifat dan fungsi UUD NRI tahun 1945. Undang-Undang Dasar bukanlah hukum biasa, melainkan hukum dasar, yaitu hukum tertulis paling tinggi dalam sebuah negara. Oleh karena itu, setiap peraturan perundang-undangan yang kedudukan lebih rendah dari UUD tidak boleh bertentangan dengan UUD.
Begitu pula dengan kebijakan maupun tindakan yang dilakukan oleh pejabat atau penyelenggara negara, semuanya harus berlandaskan UUD. UUD NRI tahun 1945 bersifat singkat dan supel atau luwes. Singkat karena hanya memuat aturan-aturan pokok saja. UUD NRI tahun 1945 hanya memuat garis-garis besar saja sebagai perintah kepada penyelenggara negara untuk menyelenggarakan kehidupan bernegara. Adapun aturan-aturan pokok yang terdapat di dalam UUD NRI tahun 1945 tersebut dapat dijabarkan lebih lanjut dalam peraturan-peraturan lain yang kedudukannya lebih rendah daripada UUD NRI tahun 1945 secara lengkap dan terperinci, seperti Undang-Undang, UU, Peraturan Pemerintah, PP, dan peraturan perundangan lainnya. Oleh sebab itu, UUD NRI tahun 1945 hanya memuat aturan-aturan pokok saja yang bersifat supel atau luwes. Tahukah kalian apa artinya supel dan luwes? Supel atau luwes berarti UUD NRI tahun 1945 dapat mengikuti perkembangan zaman. Kehidupan masyarakat berjalan dinamis dan berubah begitu pesat mengikuti perkembangan zaman. Oleh karena itu, diperlukan suatu undang-undang dasar yang luwes, yang mampu menyesuaikan diri dengan segala situasi dan kondisi perkembangan zaman yang terus berubah. Undang-undang dasar yang sesuai bagi bangsa dan negara Indonesia adalah UUD NRI tahun 1945. Hal itu sudah terbukti dan teruji selama perjalanan sejarah bangsa Indonesia yang sudah melewati berbagai macam ujian dan cobaan hingga sampai sekarang. Sebelum kalian melanjutkan mempelajari mengenai fungsi UUD NRI tahun 1945, coba kalian simak penggalan berita ojek online berikut. Perkumpulan ojek online ingin ajukan uji materi UU lalu lintas ke MK. Liputan6.com, Jakarta. Komite Aksi Transportasi Online (KATO) dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan mendaftarkan uji materi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ke Mahkamah Konstitusi pada Senin, 7 Mei 2018. Ketua Presidium KATO Said Iqbal mengatakan, pasal yang akan diuji adalah pasal 138 ayat 3 yang menyebutkan, angkutan umum orang dan atau barang hanya dilakukan dengan kendaraan bermotor umum. Pasal tersebut dinilai bertentangan dengan UUD 1945, khususnya pasal-pasal 27 ayat 2, pasal 28D ayat 1, dan pasal 28G ayat 1. Kami akan mendaftarkan Judicial Review Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terhadap UUD 1945 ke Mahkamah Konstitusi pada hari Senin tanggal 7 Mei 2018 sekitar jam 11. Ujar dia dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu, 6 Mei 2018. Presiden KSPI ini menjelaskan, bunyi pasal 27 ayat 2 adalah tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Sementara pasal 28D ayat 1 berbunyi, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Apa isi berita tersebut? Apa yang dimaksud dengan judicial review? Apa hubungannya dengan fungsi UUD NRI tahun 1945? Untuk lebih memahaminya, kalian simak penjelasan uraian berikut. Dalam berita tersebut dijelaskan bahwa perkumpulan ojek online akan melakukan pendaftaran uji materi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Mahkamah Konstitusi. Apakah yang dimaksud dengan uji materi? Uji materi bermakna pengujian materi atau norma di dalam sebuah peraturan yang diduga bertentangan dengan materi atau norma di dalam peraturan perundang-undangan yang berkedudukan di atasnya. Di dalam sistem peradilan di Indonesia, ada dua lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan uji materi terhadap peraturan perundang-undangan, yakni Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.
Jika Mahkamah Agung memiliki kewenangan menguji materi peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, seperti peraturan pemerintah, peraturan presiden, perda, terhadap undang-undang, maka Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI tahun 1945. Uji materi yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi tersebut disebut juga dengan judicial review. Contoh kasus uji materi yang merupakan kewenangan MA adalah putusan MA nomor 67P HUM 2015 tentang uji material peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan. Di sini yang diuji materi dan merupakan kewenangan MA adalah peraturan pemerintah terhadap undang-undang. Pada kasus ojek online tersebut, yaitu menguji Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terhadap UUD NRI tahun 1945. Apakah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan sudah sesuai dengan UUD NRI tahun 1945 atau belum? Seiring dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang semakin banyak, apakah ojek online sudah diatur dalam undang-undang atau belum? Jika belum, dibutuhkan peraturan perundangan yang mengatur tentang ojek online. Inilah yang dimaksud dengan fungsi UUD NRI tahun 1945 sebagai alat kontrol, yaitu untuk mengecek dan menguji apakah suatu peraturan perundangan sudah sesuai atau belum dengan UUD NRI tahun 1945. Jika sesuai, undang-undang tersebut tetap berlaku. Namun, jika tidak sesuai harus dicabut atau diubah sehingga sesuai dan tidak bertentangan dengan UUD NRI tahun 1945. Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa UUD NRI tahun 1945 memiliki fungsi sebagai a. Alat kontrol, apakah suatu peraturan perundangan lain yang lebih rendah kedudukannya sudah sesuai atau belum dengan UUD NRI tahun 1945. B. Pedoman dalam mengatur penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan C. Pedoman dalam menyusun peraturan perundang-undangan. Tahukah kalian mengapa setiap negara membutuhkan hukum dasar? Pada awalnya, Undang-Undang Dasar dibuat untuk membatasi kekuasaan raja yang absolut dan sewenang-wenang. UUD diperlukan untuk mengatur hak dan kewajiban penguasa serta hak dan kewajiban rakyat yang diperintah, sehingga tidak terjadi penindasan dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. UUD diperlukan untuk mengatur jalannya pemerintahan. Setiap negara memiliki latar belakang yang berbeda dalam pembuatan undang-undang dasar antara negara yang satu dengan negara yang lain. Hal ini disebabkan oleh sejarah yang dialami negara bersangkutan, cara memperoleh kemerdekaan, situasi dan kondisi menjelang kemerdekaan negara tersebut, dan lain-lain. Indonesia memiliki UUD sejak tanggal 18 Agustus 1945. UUD NRI tahun 1945 merupakan hukum dasar tertulis yang digunakan untuk mengatur jalannya pemerintahan negara. Sebagai norma hukum tertinggi dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, UUD NRI tahun 1945 dijadikan dasar dalam menyusun peraturan perundang-undangan. Berdasarkan penjelasan tersebut, kedudukan UUD NRI tahun 1945 dalam sistem hukum nasional adalah a. UUD NRI tahun 1945 merupakan sumber hukum tertulis tertinggi, dan b. UUD NRI tahun 1945 menempati urutan tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Indonesia pernah mengalami beberapa kali pergantian UUD sejak pertama kali disahkan sampai dengan sekarang, antara lain periode 1. Undang-Undang Dasar 1945, 18 Agustus 1945 hingga 27 Desember 1949,
2. Konstitusi Republik Indonesia Serikat, 27 Desember 1949 hingga 17 Agustus 1950. 3. Undang-Undang Dasar Sementara 1950, 17 Agustus 1950 hingga 5 Juli 1959. 4. Undang-Undang Dasar 1945, 5 Juli 1959 hingga 1999, dan 5. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Amandemen tahun 1999 hingga sekarang. Pada awal era reformasi tahun 1999 sampai dengan sekarang, UUD NRI tahun 1945 sudah mengalami perubahan, amandemen, sebanyak 4 kali menurut sistem Anglo-Sakson. Amandemen pertama pada tanggal 14 hingga 21 Oktober 1999, amandemen kedua pada tanggal 7 hingga 18 Agustus 2000, amandemen ketiga pada tanggal 1 hingga 9 November 2001, dan amandemen keempat pada tanggal 1 hingga 11 Agustus 2002. Amandemen yang telah dilakukan menghasilkan beberapa perubahan, antara lain dalam hal A. Pembatasan kekuasaan Presiden, B. Perubahan terhadap struktur lembaga-lembaga tinggi negara, C. Dimasukkannya pasal-pasal tentang HAM, dan D. Diberlakukannya otonomi daerah. Untuk lebih memahami materi tentang amandemen UUD NRI tahun 1945, lengkapilah tabel perbandingan UUD NRI tahun 1945 sebelum dan sesudah dilakukan amandemen berikut ini. C. Berani menjalankan UUD NRI tahun 1945 di lingkungan tempat tinggal. Bagaimana cara kalian dan kita semua dalam menjalankan UUD NRI tahun 1945? Apakah UUD NRI tahun 1945 masih dapat diubah, dan bagaimanakah proses perubahan UUD NRI tahun 1945? Menurut pasal 37 UUD NRI tahun 1945, pasal-pasal di dalam UUD NRI tahun 1945 dapat diubah selama prosedur dan persyaratan untuk mengubah UUD NRI tahun 1945 dapat terpenuhi. Apakah kalian tahu lembaga negara yang memiliki kewenangan mengubah UUD NRI tahun 1945? Majelis Permusyawaratan Rakyat, MPR, sebagai lembaga tinggi negara yang berhak mengubah UUD NRI tahun 1945 melalui Ketetapan MPR Nomor 9 MPR 1999, telah menyepakati untuk tidak mengubah pembukaan UUD NRI tahun 1945. Hal ini dikarenakan pembukaan UUD NRI tahun 1945 memuat cita-cita bersama dan tujuan negara yang menjadi kesepakatan pertama bangsa Indonesia dalam membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kesepakatan dasar yang ditetapkan oleh MPR yang berkaitan dengan perubahan UUD NRI tahun 1945 adalah 1. Tidak mengubah pembukaan UUD NRI tahun 1945, 2. Tetap mempertahankan NKRI, 3. Mempertegas sistem pemerintahan presidensial, 4. Penjelasan UUD NRI tahun 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal, batang tubuh, dan 5. Melakukan perubahan dengan cara adendum. Dengan tidak diubahnya pembukaan UUD 1945, maka Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia pun kedudukannya tidak berubah. Adapun yang diubah adalah pasal-pasal UUD NRI tahun 1945, terutama mengenai tugas dan kewenangan lembaga-lembaga tinggi negara dan perwakilan rakyat dalam mewujudkan cita-cita berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara tetap menjiwai perubahan bentuk dan fungsi lembaga negara tersebut. Apabila pembukaan UUD NRI
tahun 1945 diubah, kesepakatan awal berdirinya negara Indonesia merdeka akan hilang dengan sendirinya. Ini berarti sama saja dengan membubarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal demikian harus kita hindari dengan cara menghayati, mendukung, dan mengamalkan pembukaan UUD NRI tahun 1945. Melaksanakan UUD NRI tahun 1945 bukan hanya dengan tidak mengubah pembukaan, tetapi juga melaksanakan pasal-pasal UUD NRI tahun 1945 dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Setiap lembaga negara, lembaga masyarakat, dan setiap warga negara wajib melaksanakan UUD NRI tahun 1945. Pernahkah kalian menjalankan UUD NRI tahun 1945 dalam kehidupan sehari-hari? Ada banyak cara sederhana yang bisa kalian lakukan dalam upaya menjalankan UUD NRI tahun 1945. Hal itu, mungkin saja tidak pernah kalian sadari bahwa apa yang kalian lakukan merupakan bagian dari menjalankan UUD NRI tahun 1945. Di lingkungan keluarga sebagai bentuk pelaksanaan terhadap UUD NRI tahun 1945 bisa kalian laksanakan dalam bentuk menerapkan musyawarah untuk memutuskan permasalahan dengan anggota keluarga, saling menghormati dan menyayangi antar anggota keluarga, menjaga keamanan dan mengikuti aturan yang berlaku di rumah, serta bersikap sopan dan santun kepada anggota keluarga di rumah dan dengan tetangga sekitar. Kegiatan upacara bendera yang kalian ikuti setiap hari Senin maupun upacara hari besar nasional lainnya di sekolah merupakan bagian dari menjalankan UUD NRI tahun 1945. Pelaksanaan upacara merupakan bagian dari bela negara sebagaimana diatur dalam pasal 30 ayat 1 UUD NRI tahun 1945. Pelaksanaan UUD NRI tahun 1945 di lingkungan masyarakat bisa dilakukan dengan bermacam cara, di antaranya yaitu aktif terlibat dalam kegiatan Siskamling dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan, hidup rukun dengan tetangga, saling menghormati dan menghargai segala bentuk perbedaan, menjenguk tetangga yang sakit, membantu warga yang terkena musibah dan kesulitan, serta bentuk kegiatan lainnya yang bisa kalian lakukan di tempat tinggal kalian. Kalian juga mungkin sering menyaksikan pelaksanaan pemilihan umum, baik pemilihan umum legislatif maupun pemilihan umum kepala daerah di tempat tinggal kalian. Seseorang yang menggunakan hak pilihnya dalam pemilu juga merupakan bentuk melaksanakan UUD NRI tahun 1945, terutama pasal 1 ayat 2, pasal 6A ayat 1, pasal 19 ayat 1, dan pasal 22C ayat 1 UUD NRI tahun 1945.